Luar biasa pertandingan sore hari ini dihadiri. Assalamualaikum semuanya. Bab 80-81. Tiba-tiba istriku cuek. Sabar ibu-ibu, jangan saling dorong nanti jatuh. Samar-samar Dewi mendengar suara laki-laki itu saat mulai mendekat. Benar saja ternyata ia melihat sosok pria tampan yang sepertinya terlihat sangat tertekan dikerumuni para ibu-ibu rempong. Meski begitu pria itu tetap sabar meladeni mereka yang berebut meminta foto. "Permisi Bu. Ini sebenarnya ada apa ya?" tanya Dewi pada salah satu ibu-ibu yang juga hendak meminta foto, terlihat dari ponsel mahalnya yang sudah menampilkan fitur kamera. "Ini loh kita kedatangan tetangga baru. Duda muda, Guanteng Pol. Lihat aja dia sudah seperti artis-artis yang diidolakan anak perempuan saya, yang dari Korea-Korea itu loh." Ibu itu menjelaskan dengan begitu antusias dengan kerempongannya. Pria itu memang terlihat begitu tampan dan keren, apalagi dia seorang duda. Alamat menjadi idolanya para ibu-ibu, pencinta duda tampan. Duda, masak sih. Dewi kurang percaya, mana ada duda seganteng dan sekeren itu. Ih, beneran, orang kemarin dia sendiri yang bilang. Saat baru pindah dan kenalan sama kita-kita, jawab ibu itu dengan penuh keyakinan, sembari berlalu meninggalkan Dewi dan Feli untuk berfoto ria dengan duda tampan itu, yang digadang-gadang akan menjadi idolanya para wanita di perumahan elit itu. "Buset ganteng banget sumpah, mirip banget sama Verrell Bramasta. Kok bisa sampai jadi duda?" ujar Dewi sembari menatap penuh kekaguman pada pria yang tengah berfoto dengan para ibu-ibu. "Bener dia ganteng banget, mantan istrinya Katarak Kalik ya. Orang seganteng itu dilepas." celetuk Feli yang sejak tadi diam dengan memandang pria itu. Huoh. Mendadak kedua wanita itu lupa diri, dia berasa masih single karena terhipnotis dengan pesona seorang pria yang katanya duda itu. Sampai-sampai tidak menyadari jika para ibu-ibu sudah bubar, dan kedua wanita malah masih anteng melihat pria itu. Sehingga membuatnya pria itu lekas menghampiri kedua wanita yang terlihat terpaku di tempatnya, sedangkan yang lainnya sudah bubar, dan tinggallah kedua wanita yang sedang lupa diri itu. Apa kalian juga mau minta foto?" tanya pria tampan itu tiba-tiba, sontak membuat kedua wanita itu langsung gelagapan dan salah tingkah. Namun tidak dengan Dewi, yang justru tersenyum malu-malu pada pria itu. Sementara Feli langsung mengalihkan pandangannya sadar dia sudah menjadi istri orang. Hehe emang boleh?" Dewi bertanya dengan tersenyum malu-malu, sembari menyelipkan rambutnya ke belakang telinganya. "Of course," jawab pria itu dengan enteng. "Sebelum itu, kita kenalan dulu dong ganteng," seru Dewi Gonit. Sontak Feli langsung menyikut lengan Dewi dan menatap tajam gadis itu. Sedangkan pria itu terkekeh geli melihat tingkah Dewi yang tidak jauh beda dari ibu-ibu tadi. "Boleh dong, perkenalan nama saya Randy Pranata. Saya baru 2 hari pindah ke sini, status duda." Pria yang bernama Randy itu lantas menyodorkan tangannya untuk bersalaman. Dengan senang hati Dewi langsung menjabat tangannya Randy. "Dewina Raharja, bisa dipanggil Dewi." "Sayang juga boleh," ujar Dewi dengan cengengesan. Randy hanya tersenyum menanggapinya, karena memang dia bukan tipe duda genit. Lalu tangannya beralih menyalami Feli. "Kalau kamu siapa?" tanya Randy. "Feli," jawab Feli singkat sembari menjabat tangan Randy dan segera melepasnya. "So, kalian mau minta foto atau gimana?" Randy masih mengira bahwasanya kedua wanita itu menghampirinya hendak meminta foto dengannya sepertinya para ibu-ibu tadi. "Enggak sih.
Sebenarnya kita sedang jalan-jalan nyari pohon mangga di sekitar sini. Tidak sengaja ngelihat gerombolan ibu-ibu yang pada heboh. Kita penasaran dong, lalu kita samperin. Nggak taunya sedang foto-foto dengan Mas Randy, aku kira tadi Verrell Bramasta loh, habisnya mirip sih. Jelas Dewi panjang lebar. Saya kira kalian mau minta foto, ujar Randy sedikit malu karena sudah salah menebak. Ngomong-ngomong buat apa pohon mangga? Imbuhnya mengalihkan pembicaraan. Ini Kak Feli lagi ngidam pengen makan mangga muda dari pohonnya langsung. Kita udah muter-muter tapi gak dapat-dapat, iya kan Kak? Jawab Dewi sembari menatap kakak iparnya yang sedang mencuri-curi padang pada duda muda di depannya. Iya, jawab Feli dengan tersenyum canggung. Duh Kak Feli, gimana jika Kak Dewa melihat tingkahmu ini Kak? Bisa-bisa ngereok tuh bayi bangkotan. Gumam Dewi dalam hati saat melihat tingkah Feli. Kebetulan kemarin saya lihat di belakang rumah saya ada pohon mangga yang berbuah. Ya, walaupun tidak lebat sih. Jika mau, kalian boleh ngambil buah itu kok. Daripada nggak dapat, apalagi sekarang kan bukan musimnya, tawar Randy, dengan menatap Feli yang ia yakini wanita itulah yang saat ini tengah ngidam. Nggak apa-apa nih. Takutnya merepotkan, ujar Feli merasa sungkan, karena baru kenal sudah merepotkan. Enggak kok, saya malah seneng. Hitung-hitung nambah teman, ayo. Tutur pria itu seraya melangkah masuk ke gerbang rumahnya. Udah ikut aja, rezeki nomplok nih. Dapat mangga muda di rumah duda muda dan mengoda, Seloro Dewi seraya berjalan mengikuti Randy dengan menarik tangan Feli yang tampak ragu-ragu untuk menerima tawaran Randy. Feli dengan terpaksa mengikuti Dewi, karena wanita itu juga sangat ingin sekali memakan mangga muda dari pohonnya langsung. Semoga kalian aman dan dua pawang kalian tidak mengetahui jika kalian mampir ke rumah duda muda yang mirip Verrell Bramasta itu. Bisa gawat jika mereka sampai tahu, terutama Dewa bisa-bisa ngamuk dia. Bab 81. Kalian semua silakan pesan sepuasnya, biar gue yang bayar, ujar Dewa santai kepada para sahabatnya. Mereka semua pun lantas menatap pada Dewa dengan pandangan heran, tidak biasanya seorang Dewa mendadak seroyal ini. Biasanya dia harus dirayu dan dipaksa dulu baru mau mentraktir mereka, itu pun dengan mengerutu tidak ikhlas. Saat ini, Dewa beserta ketiga sahabatnya tengah makan siang bareng di restoran bar langganan mereka. Tentu saja Dewalah yang mengagendakan pertemuan ini, namun tanpa kehadiran dari Bima. Pria itu lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan yang lainnya, apalagi sebentar lagi ia akan menikah dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tumben Loa. Kesambet apaan? Biasanya kita paksa dulu baru mau traktir, ujar Diki menatap Dewa heran. Dewa menyunggingkan senyum tipisnya. Gue lagi bahagia. Udah sono panggil pelayan, pesen aja apa yang kalian mau. Walaupun dilanda rasa penasaran kenapa Dewa mendadak sebaik ini. Mereka semua tentu dengan senang hati memesan semua makanan yang mereka inginkan, tanpa harus menguras dompetnya, apalagi makanan di sini lumayan mahal harganya. Walaupun mereka kaya dan seorang bos, entah kenapa mereka sangat suka dengan hal-hal yang gratis. Tiap hari kayak gini. Biar duit gue aman, buat jajan anak bini gue, ujar Firza dengan cengengesan. Yeye, itu sih mau lo. Ucap Dewa seraya menoyor kepala Firza. Firza lantas terkekeh, lalu memerintah Diki untuk memanggil pelayan. Panggil pelayan sono, suara lo kan mirip Toa. Titah Firza pada Diki. Diki menatap Firza jengkel selalu dia yang disuruh-suruh. Cek.
Ini serius, boleh pesen apa aja? Nggak bakalan nyesel kan lo? Tanya Diki sekali lagi, sebelum memanggil pelayan. Dewa lantas mengangguk dengan jengkel, iya. Sana pesen sebelum gue berubah pikiran, karena lo banyak tanya. Diki lantas bersorak senang dan langsung memanggil pelayan, untuk memesan segala jenis makanan. Diki dan Firza, mereka berdua memesan paling banyak. Sengaja memang mereka memanfaatkan momen langka ini, sedangkan Gary memesan secukupnya saja, tidak ikut-ikutan kalap seperti kedua temannya yang tidak tahu malu itu. Pelayan sampai merasa kewalahan mencatat segala makanan yang disebutkan oleh Diki dan Firza. Mereka berdua berbicara dengan bersahut-sahutan membuat pelayan itu pusing. Setelah semua pesanan tercatat dengan lengkap, pelayan itu pun pamit untuk membuat pesanan mereka. Roman-romannya bahagia banget loh, sampai tidak marah kedua curut itu memeras loh, ujar Gary yang ikut merasa penasaran juga seperti Diki dan Firza. Dewa yang tengah asik memandangi ponselnya, menunggu balasan chat dari istrinya lantas menatap ke arah Gary. Iya, gue bahagia banget. Sebentar lagi gue bakalan jadi papi, ucap Dewa dengan berbinar-binar saat mengatakannya. Istri Yoha 4 mil. Tanya Gary dan Dewa mengangguk semangat. Gary pun lantas terdiam dengan tersenyum miris, manakala mengingat dirinya yang sangat ingin sekali memiliki anak, namun sang istri justru selalu menolak dengan berbagai alasan, dan malah berselingkuh di belakangnya dan akhirnya mereka bercerai setelah membina rumah tangga kurang lebih 4 tahun. Serius lo Wah? Feli hamil anak lo? Tanya Diki dengan melotot ke arah Dewa. Ya iyalah hamil anak gue kan suaminya, jawab Dewa dengan sedikit emosi kurang suka dengan pertanyaan Diki tentang kehamilan istrinya. Gue udah nggak ada harapan lagi buat jadi suaminya Feli dong. Ujar Diki dengan dramatis. Sumpah demi apa, pria itu akan dengan senang hati mengejar Feli, jika saja Dewa tetap tidak bisa menerima Bel melepaskan wanita itu. Namun saat mendengar wanita itu tengah hamil, membuat harapannya itu pupus dan harus ia kubur dalam-dalam. Nasib-nasib menyukai istri orang. Buang jauh-jauh niat busuk lo itu. Feli istri gue, tidak sepantasnya lo suka sama istri gue. Untung mood gue lagi bagus, kalau enggak sudah gue pastikan kursi itu bakalan melayang, pekik Dewa dengan kesal. Sahabatnya yang satu ini memang telah mengincar istrinya sejak dulu. Saat ia sering menjelek-jelekankan Feli di hadapan teman-temannya, Diki adalah orang yang selalu mendebatnya dan membela istrinya di hadapan teman-temannya. Tak jarang mereka berdua ribut soal Feli, belum lagi Firza yang selalu memojokkannya dan juga ikut-ikutan membela istrinya. Namun saat ini Dewa sangat bersyukur memiliki teman seperti mereka yang tidak menyesatkan walaupun menjengkelkan. Tidak seperti teman-teman yang lainnya yang menyodorkan wanita lain untuk Dewa, dan menyarankan Dewa untuk berselingkuh saja seperti mereka dikala bosan dengan pasangannya. Untung Dewa tidak pernah terpengaruh sama sekali. Santai Wah. Nggak lagi kok sumpah. Ujar Diki menatap Dewa ngeri, membayangkan kepalanya bocor ditimpuk kursi oleh Dewa, alamat tidak bisa bersenang-senang dengan para wanitanya. Dewa hanya menatap Diki dengan sinis. Selamat Dewa. Sebentar lagi status kita sama udah jadi bapak-bapak. Ujar Firza seraya memeluk Dewa ala laki-laki, begitupun Diki dan Gary yang turut mengucapkan selamat dan memeluk Dewa dengan sukacita, mereka turut bahagia mendengar kabar ini. Akhirnya telinga mereka tidak akan panas lagi mendengar ocehan Dewa yang terus menjelekkan istrinya di setiap mereka nongkrong. Semoga dengan kehadiran malaikat kecil di antara mereka, membuat ikatan pernikahan Dewa dan Feli makin harmonis dan dilimpahkan kebahagiaan yang utuh sampai maut memisahkan.